Ada suaranya? Oke. Bentar ya. Oke, kita mulai saja ya, sembari menunggu narasumbernya join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum memulai acara, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara talk show ini. Selamat datang di acara e-talk 2021 dengan tema Life After Graduate. Dalam acara ini, saya hadirkan narasumber yang akan menyampaikan materi kepada kita semua, yaitu Teh Bunga Galuh Andreta, yang ternyata merupakan salah satu alumni bahasa Inggris dari kampus kita, yaitu Universitas Widyatama. Oke, Teh Bunganya belum join ya, kita sembari lanjut saja. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safira Maya, saya akan memandu seluruh rangkaian acara talk show ini hingga nanti di akhir acara. Sebelum acara dimulai, diharapkan para hadirin semua untuk membuka kameranya terlebih dahulu ya, dan mematikan mic sampai pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Yang pertama adalah sesi pengondisian peserta yang saat ini sedang kita lakukan. Yang kedua adalah sesi penyambutan. Yang ketiga dan keempat merupakan sesi penyampaian materi dan tanya-jawab yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Dan yang berikutnya kita akan melakukan dokumentasi hingga akhirnya sampai di sesi penutupan. Baik. Kami beri waktu 5 menit dulu ya kepada para hadirin yang sudah bergabung untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Kita sembari menunggu narasumbernya karena belum join ternyata. Oke, oh udah ya, oke. Baik, kalau sudah join kita lanjut saja. Saya ingatkan lagi bagi para peserta untuk tetap mengaktifkan kameranya ya, dan mematikan mic selama acara ini berlangsung. Saya informasikan juga kepada para peserta, di sesi akhir tanya-jawab, pihak panitia akan mengirimkan link Google Form sebagai daftar hadir dalam acara hari ini. Jadi dimohon para peserta untuk memperhatikan baik-baik penjelasan dari talk show ini, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir tersebut. Baik, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja acaranya ya. Kita dimulai dari sambutan yang terhormat Ibu Uning, Quraisin Dra MPD. Kepada Ibu Uning, tempatan waktu kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya ya. Di pagi yang cerah ini kita alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan atau kondisi virtual, tetapi tentu saja kondisi ini tidak mematahkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya. Jadi kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu yang selama ini kita kita dapatkan. Tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada narasumber ya, Teh Bunga ya. Sudah hadir Teh Bunga di sini? Sudah katanya ya tadi. Terima kasih kepada narasumber alumni program studi bahasa Inggris. Tentu saja acara ini merupakan acara yang sangat penting untuk diadakan. Alhamdulillah Himabi ya, himpunan mahasiswa program studi bahasa Inggris sudah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Ketua Himabi dan reng-rengannya, jajarannya yang sudah melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa menyambungkan antara mahasiswa aktif dengan alumni tentu saja ya. Nah, pada kesempatan ini Teh Bunga di sini sebagai narasumber akan mengungkapkan, memaparkan bagaimana pengalaman-pengalaman setelah lulus di program studi bahasa Inggris ya. Tentu saja pengalaman ini baik itu pengalaman yang bersifat pengalaman kerja yang didapatkan oleh Teh Bunga sendiri, atau juga mungkin misalnya Teh Bunga itu adalah seorang entrepreneur misalnya, wirausaha, mangga silahkan kalian untuk mengoreknya, mencari informasi dari apa yang sudah didapatkan, pengalaman-pengalaman apakah misalnya kalau untuk mendapatkan informasi atau pengalaman kerja itu seperti apa, bagaimana interview dan lain sebagainya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi kami dari Fakultas Bahasa sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena ini juga adalah salah satu bagian dari penilaian baik itu Simpat Mawa maupun juga akreditasi untuk kegiatan ini ya. Jadi di sini ada forum komunikasi antara mahasiswa aktif dengan alumni untuk menyampaikan berbagai informasi yang ada di lapangan ya. Karena apa? Tentu saja dunia pendidikan, dunia pembelajaran dengan dunia yang sifatnya sudah nyata di dalam masyarakat itu tentu saja beda, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian ya, tentu saja berbeda, sehingga nanti bisa mendapatkan informasi yang lebih real dari narasumber bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu ya. Nanti Ibu tidak berpanjang lebar untuk kegiatan ini, hanya saja ingatkan untuk tadi mengisi Google Form dan lain sebagainya, itu juga penting karena kegiatan ini direkod ya, jangan lupa ya adik-adikku, anak-anakku, direkod ini nanti akan menjadikan dokumentasi untuk Simpat Mawa, yaitu sistem pemeringkatan untuk mahasiswa ya. Juga kegiatan-kegiatan baik itu fakultas atau prodi, ini adalah satu kegiatan yang mendorong penilaian-penilaian yang akan menjadikan program studi bahasa Inggris lebih baik lagi ya. Mungkin tidak panjang lebar dari saya. Selamat mengikuti e-talk ini. Semoga banyak manfaat yang akan kita raih dalam kegiatan ini, dan manfaatkan kegiatan ini sebagai ajang komunikasi dengan alumni. Kalau kita secara pribadi tidak bisa langsung berkomunikasi misalnya, tetapi dengan acara ini kita bisa bertemu langsung dan bisa bertanya jawab langsung dengan narasumber ya. Itu mungkin anak-anakku yang saya cintai. Semoga acara ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih mungkin itu tadi siapa Safira ya, MC sebagai pemandu acara. Terima kasih banyak atas
kegiatannya. Terima kasih juga yang sudah hadir di sini, baik itu mahasiswa yang sudah hadir ataupun dosen yang hadir dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara ITOK 2021 ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Uning atas sambutannya. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Dr. Ervina C.M. Simatupang selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris. Kepada Ibu Ervina, kami persilahkan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini Pak. Tolong dimatikan mic-nya ya. Terima kasih. Ya, silakan Bu. Oke, selamat pagi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya kita bisa bertemu di pagi hari yang cerah ini, walaupun menggunakan Zoom, tetap bersukacita ya. Dan kami sangat apresiasi kepada Ibu Wakil Dekan Fakultas Bahasa yang telah hadir dan memberikan sambutan pada pagi hari ini, dan juga kepada Sekretaris Prodi Bahasa Inggris, yang kami hormati juga, yang kami banggakan pastinya ya, yang kami banggakan Ketua Senat, kemudian Ketua Himabi, serta Ketua Pelaksana ini English Talk Show ya, ITOK ya, English Talk Show 2021. Dan juga kami yang kami banggakan ya, ini pembicaranya adalah alumni Prodi Bahasa Inggris, Teh Bunga. Teh Bunganya ada ya, sudah bergabung? I'm here, Miss. Yes, Hello. I'm really happy to see you ya. Ini ya, saya sangat senang nih pas diundang ini Bunga gitu, Teh Bunga, karena saya juga kenal beliau. She is passionate and then she is energetic ya. Ketika saya mengajar juga dia sangat energetik sekali ya. Dan ya, I'm happy to see you. Teh Bunga, kalau sekarang dia as a teacher, so she will be called Miss Bunga karena mengajar di ya international school. I'm really happy to see you in this beautiful morning. Thank you for joining this ya. Thank you for sharing with your junior. Really appreciate it. Ya, jadi saya sangat senang ya karena Teh Bunga ini adalah orangnya energetik. Waktu kuliah juga saya kebetulan mengajar dan juga ikut duta kampus ya. Teh Bunga ini ikut mengharumkan Prodi Bahasa Inggris waktu itu karena beliau ikut duta kampus dan sering terlibat di acara kegiatan-kegiatan seminar dan juga kegiatan universitas. Nah, tapi terlalu cepat lulusnya, itu aja ya. Ya, dan nanti mungkin bisa sharing dengan para adik-adiknya bagaimana bisa sampai di seperti ini, karena tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjadi seorang guru di international school. Boleh bertanya ke tetehnya nih, beda sekali mengajar memang di international school sama di nasional. Makanya lihat nih, bedaknya juga beda Korea asli begitu ya. Ya, itu harapan saya. Saya sangat apresiasi dan please sharing ya kepada adik-adiknya ini. Nah, adik-adiknya ini yang boleh bertanya nanti banyak kepada Teh Bunga. Oke, kepada Teh Bunga pasti akan sharing karena beliau juga dulu sudah memberikan banyak ya kepada Prodi Bahasa Inggris lewat keaktifannya. Jadi nanti bisa bertanya bagaimana prospek kerjanya, ini cepat sekali bekerjanya begitu. Lulus langsung cepat bekerja. Nah, kalian juga bisa. Alhamdulillah ya. Ya, jadi saya sangat senang. Alhamdulillah. Ya, jadi saya sangat senang apresiasi. Yang banyaknya, saya tidak banyak-banyak ini supaya banyak waktu yang digunakan nanti untuk sharing. Oke, buat yang semua yang hadir hari ini saya ucapkan selamat. Percayalah apa yang kalian lakukan sekarang itu tidak sia-sia karena Teh Bunga ini salah satunya, beliau aktif sekali. Oke, aktif sekali waktu kuliah. Jadi makanya saya kenal, bukan hanya mengajar tapi aktif banget. Dan ingat ya, ketika mahasiswa itu aktif itu tidak akan rugi, tidak akan sia-sia, percayalah. Malaikat tuh mencatat kata lagunya ya.
Jadi ketika aktif sekarang, percayalah nanti berorganisasi ya, aktif berorganisasi itu kedepannya pasti, wah, kan kita bisa melihat dari prosesnya, nanti bisa menjadi lebih sukses karena sudah terbiasa berorganisasi seperti itu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya sangat senang. Saya berharap Teh Bunga bisa ke kampus ya someday. Nanti ditraktir Batagor lah sama Miss R ya. Be waiting for that, Miss. Be longing for Yes. that. Alright ya. Nih lihat nih bahasa Inggrisnya pronunciation-nya juga bagus karena sudah mengajar di international school and it's very different ya. Oke, itu saja. Semoga acara ini sukses dan saya sangat senang kalau bisa ini di-share supaya banyak yang hadir begitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan semoga sukses. Miss Arvina kebetulan ada jam 10 rapat lagi, jadi saya tidak menonton semua, tapi ini di-record, nanti saya akan nonton sharing-sharing yang diberikan oleh Teh Bunga. Sukses ya buat semuanya. Oke, ya terima kasih. Itu saja, selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Baik, terima kasih kepada Miss Arvina ya, karena telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, para peserta, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Senat Fakultas Bahasa. Kepada Ketua Senat, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Cek, halo. Halo. Halo, Kang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Bahasa, Ibu Dr. Randa Uning Kuraisin MPD, beserta dengan jajarannya, juga kepada yang terhormat Ketua Prodi Fakultas Ketua Prodi Bahasa Inggris, Ibu Dr. Randa Ervina CM Simatupang, MPD, beserta Ibu Dr. Ervina CM Simatupang, SSM HUM, mohon maaf, beserta dengan jajarannya, juga kepada yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, Teh Putri Sari Wulandari, juga kepada yang terhormat Ketua Pelaksana beserta jajaran kepanitiaan dan seluruh hadirin e-talk 2021 yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana di pagi hari yang penuh dengan semangat ini, kita dipertemukan dalam acara e-talk 2021 yang akan memberikan kita banyak informasi dan motivasi yang akan membawa kita menjadi mahasiswa yang lebih baik setelah lulus nanti. Semoga dengan adanya acara e-talk 2021 ini bisa memberikan banyak manfaat pada kita semua. Juga yang lebih penting lagi, semoga dengan adanya acara e-talk 2021 ini bisa memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas kita sesama mahasiswa Fakultas Bahasa maupun dengan mahasiswa dengan fakultas dan prodi, juga maupun dengan mahasiswa dan ikatan alumni. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya harap dengan ini kita semua bisa memperkuat motivasi kita untuk memperkuat solidaritas kita sama Fakultas Bahasa, juga bisa memperkuat motivasi kita untuk terus bekerja sama demi kebaikan Fakultas Bahasa Universitas Widya Tama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Himabi, Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris. Kepada Wakil Ketua Himabi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uning Kuraisin Randa, MPD, selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa Universitas Widya Tama. Yang terhormat Ibu Dr. Ervina CM Simatupang, SSM HUM, selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris Universitas Widya Tama. Yang terhormat narasumber kami, Ibu Bunga Galuh, Andreta SS. Yang terhormat Kang Irfan Maulana, selaku Ketua Senat Fakultas Bahasa Universitas Widya Tama masa bakti 2020 dan 2021. Yang terhormat hadirin sekalian dan rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di acara English Talk Show 2021. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam acara ini, dan kepada Kang Teteh, karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini,
dan semoga acara ini dapat berjalan secara dengan lancar, bermanfaat, dan mempererat silaturahmi di antara kita semua. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Dan untuk selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana. Untuk Ketua Pelaksana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua yang ada di sini dalam keadaan yang sehat selalu ya. Pertama-tama yang terhormat Ibu Uning Kurniasidra MPD selaku Wakil Dekan Fakultas Bahasa. Yang terhormat Ibu Dr. Ervina CM Simatupang SSM HUM selaku Ketua Program Studi Bahasa Inggris. Yang terhormat Bapak Heri Haryono SSM HUM selaku Sekretaris Program Studi Bahasa Inggris. Yang terhormat Kang Irfan selaku Ketua Senat Fakultas Bahasa. Yang saya hormati juga Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris Kang Raffi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diajeng sebagai Ketua Pelaksana English Talk Show 2021. Dalam kesempatan ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Uning, Miss Ervina, Kang Irfan, dan Kang Raffi perwakilan dari Himabi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan sambutan dalam acara ini. Tidak hanya itu, saya ucapkan juga terima kasih kepada Teh Bunga yang sudah berkenan untuk jadi narasumber di acara English Talk Show ini, dan juga untuk Teh Andrin sebagai moderator dalam kegiatan ini. Juga untuk panitia, terima kasih banyak yang telah membantu saya untuk melaksanakan acara ini dari awal sampai sekarang berlangsung. Selanjutnya, terima kasih juga untuk para peserta yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada yang terhormat. Terima kasih, sekali lagi terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Bahasa. Terima kasih kepada Ketua Program Studi Bahasa Inggris. Terima kasih juga kepada Ketua Senat Fakultas Bahasa, Ketua Himabi, Wakil Ketua Himabi, Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, dan juga terima kasih kepada Ketua Pelaksana, karena telah memberikan sambutan kepada kita semua. Saya ingatkan sekali lagi, kalau bisa untuk para hadirin semua dibuka ya kameranya, diaktifkan dulu kameranya. Baik, untuk selanjutnya, mari kita semua simak baik-baik penjelasan dari pemateri kita kali ini, yaitu Teh Bunga Galuh Andreta. Untuk itu, acara sepenuhnya saya serahkan kepada moderator kita, Teh Andrin Delani. Tempat dan waktu kami persilahkan kepada Teh Andrin dan Teh Bunga. Iya, makasih untuk Teh Safira. Sebelumnya saya mau tes suara dulu, suara saya kedengeran? Ada kok. Kalau begitu, halo semuanya. Sebelum masuk ke bincang-bincang bersama pembicara hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrin, saya mahasiswa di Widyatama juga, jurusan Bahasa Inggris. Dan sebagai moderator hari ini, saya akan memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab di akhir nanti. Dan sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Teh Bunga, saya akan membacakan sedikit rekam jejak dari pembicara kita. Jadi, Teh Bunga Galuh Andreta ini adalah salah satu alumni dari Universitas Widyatama, Prodi Bahasa Inggris dengan fokus teaching. Dan sebelumnya, Teh Bunga ini bersekolah di SMKN 3 Bandung dengan major tourism.
Dan sebelum menjadi seorang guru, ternyata Teh Bunga ini pernah menjadi TV presenter di Bandung TV pada tahun 2016. Juga pernah menjadi MC di Bandung Model United Nation. Dan akhirnya menjadi guru di Kinderfield School Bandung. Juga sekarang menjadi guru di Apple Tree Preschool Bandung. Nah, selain menjadi guru, ternyata Teh Bunga ini juga melakukan endorsement terhadap beberapa brand ternama di Indonesia, termasuk Slim and Fit, Shopee, Texona, Macarizo, Pons, dan Sasa Tepung Bumbu. Nah, untuk hobinya sendiri ternyata Teh Bunga ini punya hobi yang menarik. Teh Bunga senang theater performing, creating social media content, dan haiku poetry. Nah, dilihat dari pengalamannya ini, sepertinya Teh Bunga sangat memiliki banyak pengalaman yang nanti bisa di-share sama semua partisipan. Saya juga merasa sangat penasaran karena tema hari ini adalah Life After Graduate. Jadi semoga nanti apa yang Teh Bunga sampaikan bisa bermanfaat, dan saya mau reminder ke semua partisipan untuk mencatat yang penting dan siapkan pertanyaan yang nanti akan diajukan di sesi tanya jawab. Ya, Teh Bunga, gimana? Udah siap untuk berbagi materinya? Ya, siap. Kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Wow, okay. So first of all, I'm going to mix ya kali ya, bahasa in English ya. Because to be honest, I'm so nervous here. This is my first time to be the guest speaker in front of you all the amazing students. Are all you here students in Prodi Bahasa Inggris Universitas Widyatama? Or is there any participants that are not from Widyatama? All yeah, all from Widyatama ya. Okay, so this is my first time actually to be the guest speaker. Thank you so much for having me. And I'm really happy because I get the chance for you to share how's my life journey and how can I be graduated from Universitas Widyatama, from Prodi Bahasa Inggris. And then what makes me happy is that I can share that I was being a student in Prodi Bahasa Inggris Universitas Widyatama taught me a lot. Kayak every lesson taught me a lot. So I just want to share to you here all the happiness, all the journey, or the bittersweet moments. So yeah, thank you so much ya for having me here. Terima kasih untuk Prodi Bahasa Inggris sudah memberikan kesempatan buat Bunga. Terima kasih banyak. This is one of the moments that I will not forget ever in my life. Thank you so much. Okay, so next maybe ya. Okay, let's go to the next slideshow. All right. Okay. So let's get, okay, so yeah, let's go to the next slideshow. All right, so here I am. So my passion has been always teaching. Either it's teaching different age, different level, and teaching, giving impact. So why do I become teacher? Because I like to give impact to others. I like to share my knowledge. I like to see them progressing. I like to see them developed. So I just want to give, like, for example ya, bahasa sederhana itu, I just want them to be happy because of my presence gitu. And so here I am, I become teacher, and I took a focus in Prodi Bahasa Inggris as teaching because I do want to achieve my dream as a teacher. And this happens. So don't worry guys, when you have faith and when you keep praying, you will get there. So never ever give up. Even though the journey is hard, the journey is difficult for you, but never give up. And also besides that, because I have passion in public speaking, during my university life, I was joining some of the students' activities, like I was joining debate team, I was like volunteering, not volunteering, I was participating in like, for example, Bandung Model United Nation. I like
to be the one who shares the materials, like, and then I became the MC. And then the pandemic hits, so I just want to again give impact to others. So here I am. I become the, let me call it, with talent. So I got the endorsement. So the brands, in Indonesian brands, asked me to endorse their product. And then guys, for real, if they pay, it's not that little. It's good for you. Just try, okay? Because this pandemic hits and all the students are learning from home, and I want to try something new. So here I am. I got the endorsement, and also I give tutoring. In Bahasa it's less Bahasa Inggris to students, and I do that too, and especially in English, yeah, because I took I was majoring English, so yeah, I give them the tutor in English. But just try everything that you can do and do your best. Okay, next. Yeah. Okay, so here we go. I want to break down some of the talk in this talk show into 3 parts. So the first, I'm going to share with you guys how is my life in university. As you know, that Miss Ervina told me that I was so energetic, I was so passionate, because trust me guys, I was the one who comes to lectures, yeah, what should I do next? What lesson should I take? And then I go there, I go to the teachers, I go to the lectures, and then after that, so my main goal was that I have to be able to pass my university in 3.5 years. So I have to make plans how to get that, how do I get it, how do I achieve that? So I have to do that list, and I will show to you later. And then the second objects will be, it's my skripsi and sidang live, which is I took it like 3 months for that, along with my friends. And then I was graduated. I remember that I took the skripsi is in January, and then I was doing the sidang in March. Yeah, and then after that I was graduated. I was achieving my dream as a teacher. And then yeah, I will show to you guys later on. Okay, and now let's get to the next slide. Okay, so here we go, guys. So I want to tell you that, okay, don't get too serious, yeah. Okay, so I want to tell you guys that life in university, that I strongly believe that you experience this one, that actually university itself is the art of enjoying lessons and building good relationships. Why? Because when you enjoy, when you're happy of what you're doing, so you're gonna do everything that will come to you. And then when you build a good relationships towards one of another, and then like a good chance, like the good news that will achieve your dream will go to you. So I want to tell you that that is the main of the life in university, that you have to enjoy lessons and you have to build good relationships. So how do I build good relationships? So I will tell you later. Okay, so next. Okay, so here I am. I was going to university in 2014. I know how old I am. I was batch of 2014, and then I was focusing in teaching. And then in the first uni years, I joined KSM. Has any one of you joined KSM here? Is there any KSM here still? I'm still wondering. It's kelompok seni mahasiswa. Is there any still yet? The, what is it we call it again? Like the extracurricular. Is there any still yet? What do you take? Yang baru-baru deh. Yang angkatan lama masih ada ya? Masih ada ya KSM ya? Ada yang ikut KSM nggak di sini? Ada.
Ada. Siapa? Oh, ada. Siapa nih? Siapa? Like, some of you here join KSM. Ngambil apa? Because I took kabaret waktu itu because I love theater performing. Siapa ngambil? I wanna know. Karena it's a good step for you. Like, it's a good start for you gitu loh. Because karena they have you will have a lot of friends, and then you will build a good relationship with them, and then you have your additional point to, karena dulu zaman aku tuh kalau skripsi harus ada ini ya, persyaratannya harus ikut organisasi or something like that. I thought that okay, I have to join this one to achieve my dream because I want to pass in 3.5 years. And then I did that because I have to take this and this. And then one of them is KSM, and I took kabaret. And then I met a lot of wonderful people there. So I joined KSM. And then I joined SMA, Senat Mahasiswa too. And dulu itu organisasinya, namanya aku di pendidikan dan organisasi, PO. I was the head. And then along with jurusan bahasa Jepang, I hold a class that is Let's Benkyo. Because Universitas Widyatama tuh punya banyak talents that they can send the speaker representative for the debate team. So we intend to prepare for the best, so the university can send the representative to compete, to debate with other university students. So that's the part that's the main focus of Let's Benkyo. Actually, it's after class we do that. We speak English and we also speak in Bahasa Jepang. So yeah, we do that. And then it happened like for 1 year because I have to focus on skripsi. And then that happened, and then I was student ambassador Widyatama. Kalau masih ada, you have to join that. I mean, karena mereka banyak banget kasih kita materi, kasih kita ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. And then they taught me a lot how to prepare the job seeking world, how to behave in publics, and then how to arrange an event, how to make an event become successful. That's what I found in Widyatama Student Ambassador. And Miss Arvina actually was my lecturers that suggest me to join Widyatama Student Ambassador, and I try it. And then I join the selection, do the test, and then it helps me a lot. And then there was BIMUN, if you know, there is BIMUN, Bandung Model United Nation. In my years, it's about 2017, di tahun 2017-an awal tengahan gitu, there is BIMUN. And then I still remember, I met Kang Bayu. He's the student batch 2015, and now he's di Dutaan Besar Abdi Afrika sana, and he was the part of debate team that I met him, and then he asked me to be the MC. So yeah, of course, I like talking, I like to be present in public, so I became the MC. And then after that, in my uni year, thank God that I was invited to Hard Rock FM Bandung to be the guest speaker. This is what I told you guys. I have relationship. Those were my friends. Nadia was there, and then she asked me to become Woman on Top, the guest speaker in Hard Rock FM, and told me how my life in university is, and I was invited there. And then so most of the university life that I've been through, it's mostly debate team, because I like to speak up what's inside my mind. And then debating is about talking in the world, and I like to speak up
aku suka banget berpendapat gitu. Kalau misalnya what's happening here, what should we do, what shouldn't we do, and then that happened. I still remember Wida was the mentor of my debating team. So thank you so much, Wida, for teaching me how to become a good speaker in debating team. And then after that, I became the presenter of Bandung TV karena again, guys, I like talking. As you know now, I can stop talking. And then I like to meet new people. I like to share with them some. For example, presenter, you have to share them the materials in front of the camera. And then, yeah, so before you do something, you have to acknowledge how am I going to do something, who I really am. And I believe that I'm like extrovert, so I like to meet new people. I like to talk, so why don't I do something that useful for achieving my dream to get past in university in 3.5 years. So yeah, I did that. But all the hard works will pay, guys. Jadi kayak mumpung kalian masih muda nih, mumpung kalian masih di early years, here I want to talk to you. I want to share to you in the next slide, yeah. Okay, so I want to share to you, this is the key of successing in skripsi and sidang, ya. Let's go to the next slide. Okay. Yeah, so I want to share to you guys, this is the key of successing skripsi, yeah. Yeah, you have to pray, you have to have faith, because when you are about to enter that skripsi phase, you will feel that hardships, all the struggles will come to you. But I want to give you this key. Next. Okay. So I want to give you this tips and trick. Meanwhile, when you're in the early years of university, please take as much as SKS you can do in your early years, because if the younger you are, the more passionate you are, or that you are going to do this and this. Jadi, guys, take much SKS as you can. Take a look, karena biasanya dulu tuh aku lihat ada kayak planning gitu. What should I take? What should I take? Jadi ketika aku udah ngambil, for example, I take the lesson that's supposed to be in semester 5, I took it in semester 3. So I do that gitu. Just do it, guys. I mean kayak C kan bisa lulus ya, tapi jangan berharap dapat C juga gitu. Jadi you guys have to do that by do it your best gitu. Tapi you guys take as much as you can. And then after you can be able to take it as much as you can, ketika kalian mau ngambil organisasi yang lain, kalian bisa fokus ke organisasi itu gitu. Jadi kalian nggak akan bingung mana yang aku harus fokusin dulu, ambil SKS yang banyak dulu atau join organisasi. Karena as far as I know, on my university years, kita harus ngambil beberapa persyaratan, which is one of them is you have to pass 144 SKS, atau nggak salah ya, terus ngambil organisasi dan sertifikat all thingy. Jadi jangan lupa kalau kalian lagi semangat-semangatnya, kalian ambil banyak SKS. And it's good for you guys. I mean kalau misalnya kalian udah lulus, jadi kalian bisa fokus sama yang lain. Jadi skripsi kalian tuh bisa cepet gitu. Dan approach lecturers. I want to give you this key. Approach lecturers, ask them as much as you can gitu. Tanya, Bu, Pak, saya harus ngapain? What should I do gitu. Jadi apa nih yang harus diperbaiki gitu. Dan terima kasih Pak Hendar. Pak Hendar was my guru pembimbing waktu when I was doing skripsi and I took politeness strategies and social dimensions. It's socio-pragmatics, guys. So I learned socio-pragmatics itu di semester 6 because I took, as I told you, I took it in semester 3, jadi udah sisa-sisanya aja. Jadi yang susah-susah tuh kalian udah udah diambil semuanya gitu. Jadi nggak usah nunggu kalian misalnya nih semester 5, oh ya lesson semester 5 you took it. No, just kalau misalnya kalian udah bisa ngambil dan kalian mampu,
ambil aja, seberapa sedikit pun itu ambil aja pokoknya. Kalau kalian bisa banyak ambil, karena it's good for you guys. I mean, kalau kalian udah persyaratannya udah semuanya, skripsi udah kan skripsi langsung cari kerja kan? Yeah, that will be fast. So when you graduate, you have to prepare everything, and then you can be able to be ready gitu in your after script. Gitu. Jadi that's what I mean gitu. Dan social pragmatics is one of the topics that I want to suggest you because it can be found everywhere, and it's fun for me to observe what's inside sociopragmatics. Maybe if you take it later, find it out there, because I mean sociopragmatics is fun for me, and it makes me happy because it can be discussed gitu with your friends, you can observe it in your daily life gitu. Dan jangan lupa banyak-banyak nanya your guru pembimbing or dosen wali or dosen pembimbing, because they know a lot. Never forget to approach them to discuss what should I do, what I shouldn't do, because they know a lot. And don't stop learning from them, because they're amazing people that I'm so inspired, and then they give me kayak strength gitu loh. Mereka tuh kayak, for me in my years too, they always support their students to do your best, and then they give me a lot of the best lessons. Bahkan waktu itu tuh aku masih inget ya, ada beberapa lesson tuh yang ada beberapa lesson yang seharusnya yang diterangin tuh ini gitu ya. For example, semantics ya, for example. So you have to learn this. But our lecturers always give me, if you apply this in your daily life, this. So that was the additional note that I take. So I was the type of student yang kalau ada apa-apa dosen menyampaikan, I always take note, guys. Take notes, because it will be useful for you gitu. I will take notes, even though it's small detail, even though it's just tiny detail, just take notes. It will be useful gitu loh. Jadi learn as much as for them gitu. Dan I love Pak Hendar so much. Thank you Pak Hendar and all the lecturers there. They taught me a lot in my university life. Okay, next. Let's go to the next slideshow. Okay, so here I am after graduating. I was graduated in May. It's in 14. I forgot. Let me take a look my ijazah later on ya. And then I wait for around 2 weeks karena guys, kan aku udah selesai skripsi dan itu kan ada jangka waktu kan tuh, karena kalian udah selesai skripsi cepat, terus kan ada jangka waktu buat nyari kerja, because guys, as you know, seeking for a job is hard. It's not difficult, yeah. It means that all the hardships, all the best work that you have to do is you have to pray, you have to put faith in that, but you have to do your best. Jadi kalian setelah selesai skripsi kan ada jangka. So I finished my skripsi in March, and then I was graduated in May, so I have like 1 month to seek for a job. You guys can check LinkedIn. Jadi sekarang yuk kita perbaiki LinkedIn kita, Jobstreet, and all of that, because that are the platform gitu. Dan juga relationship guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya relationship, kalian punya info-info gitu, ada kerjaan di mana gitu kan. Terus jadi kalian punya rekomendasi ke perusahaan gitu. Dan I was seeking for a job is like 1 month after my skripsi, karena kan aku belum banget bisa apply job ya, karena belum punya SKL waktu itu. Jadi setelah aku punya SKL, surat keterangan lulus, belum dapat ijazah nih, I applied just to all the companies. I was applying in school because I like teaching. Later ya, kita bakal sharing ya, kalian sukanya apa sih gitu. Nanti kok aku kasih kalian tips. Terus I was applying in teaching like in school, and example like in education, like
lembaga-lembaga pendidikan. So I applied as tutor, and then I applied as a trainer. But my passion was about teaching, and then I applied, and then I got the first job 2 weeks after my graduation. Become the preschool teacher. I was teaching 4-year-old students, and then so I become the teacher, and then I do the tutoring. Okay, let's go next to the next slideshow ya. Jadi biar kita nggak serius-serius amat ya guys ya, because I was getting nervous. Okay, so sorry for my behavior. Okay, so first is I was working in University School Bandung. It's a international school, the Singaporean Cambridge based. So the for example, that lesson plan, that curriculum is based on Singapore and Cambridge. Jadi mereka itu mengadaptasi belajaran di Singapura dan Cambridge gitu, kayak how do Singaporean students do this and do this, so I have to teach and I have to adjust how my teaching will be. And then after that, after I taught in Kinderfield Preschool Bandung, I moved to Apple Tree, and it's also Singaporean Cambridge based, because kalau kalian udah dapat base-nya ini gitu, untuk selanjutnya tuh kan tinggal mantepin diri kalian aja gitu. And I like Singaporean because they're also very detail oriented. Jadi para student mereka itu selain bisa akademi, mereka juga bakal bisa kayak, for example, Montessori. What is Montessori? That Montessori is the lesson that you can apply in your daily life. For example, open the door, going up and down to the stairs. Because I like teaching, I like the students can be able to do this, and I like the students to be able to see them develop. So I like doing that. And then, bam, the pandemic hits. The pandemic hits in 1 year, and then tutoring and teaching all become online. And then I was thinking, kayak aku bisa ngapain nih dengan online, dengan kuota yang alhamdulillah Allah udah kasih aku harus bisa ngapain. Nah, aku harus bisa pakai semua ini, gadget-gadget dan kuota ini harus bisa memberikan impact pada orang, harus bisa building relationship. And then I open endorsement, guys. So that is easy, that is super easy, but then you can build a good relationship gitu. Because guys, as you know that these years, yeah, in these modern years, all the things can be happen. For example, if you are because I like, I like talking, I like promoting, I like this marketing world, so I do that. I become the influencer and I took the endorsement. So I work together with the brands to promote. And then kalau kita mau sharing gimana nanti sosial media boleh ya. Gitu. Jadi just do something that enjoyable gitu loh guys. Jadi kalau misalnya kalian find this is not your passion, I think skip it. Karena it will waste your time. And then if you want to achieve your dream, just make the list from now on gitu ya. Mumpung masih muda guys. Kalau aku udah mau 25 tahun, jadi I have to think about this and this gitu. Kalau misalnya university years, I always focus on how can I be graduated in 3.5 years, and that's one of my main focus. So yeah, I do it a lot, and for example, yeah, if the lecturers are here, I approach them, and then jadi gini guys, I do kalau dulu dibilang tuh I always if the class done, I wait outside the next class gitu. Jadi kayak kalau dosen ini okay, I have to like sit down in the front row so I can take notes. I can absorb what they taught me, and then yeah, that happens gitu. Jadi thank you so much for the lectures. That means a lot for me, and also guys, express yourself in the best way you can gitu. If you're, for example, I'm not only interested
for example ya, saya nggak cuma tertarik di akademik nih, aku tertarik juga di bidang broadcasting. Aku tertarik juga di bidang entertainment, for example, singing, playing music, and then I'm interested in bidang design, for example, in designing. You can do it gitu. Jadi just do what makes you happy, as long it becomes like it gives the best impact for other people, just do it guys gitu. Karena di Udayatama, I mean they give us the platform ya gitu, and they don't limit our ability gitu. Malah mereka tuh ngedukung banget gitu loh, karena I do like talking, I do like performing, so they offer me as student ambassador, and I taught a lot gitu. I taught a lot from them. Yeah, so that was my journey. I will talk to you later further ya in Q&A session, and then next kita ke the next slide. It will be the quotes that I love since my university years. That Oprah Winfrey said that she knows for sure your journey begins with a choice to get up. Like if you like for example udah bangunnya mau siang, just try to get up earlier and then step out and then live fully. Karena do what you love and love what you do. Itu sih sebenarnya. And then you have to express yourself. You have to be. Kalau if that choice doesn't make you happy, never do that, because it will weigh you down gitu loh. Kayak kalian bakal merasa terbebani dan you will not get anything gitu from what you're doing gitu sih. Sebenarnya itu yang akan aku berikan kepada kalian gitu. Enjoy, be happy, find the thing that makes you happy. It will be useful for you. And don't forget, when you joining the class, always ask anything to the lecturers. It helps you a lot. Okay, thank you. That was all from me. Later kita bakal Q&A aja deh biar lebih santai ya. Ini kayak bener banget. Okay, next. So what's the next session? Okay. Minum dulu boleh kali ya guys. 2 minutes deh. 2 minutes kita break buat minum dulu gimana ya? Because I don't have boleh deh. Andrin boleh minum dulu 2 menit kali ya. Yuk kita biar santai. Ya, jangan sering udah let's drink first lah for 2 minutes ya. Aduh. Let's drink first guys. Buat partisipan yang punya pertanyaan boleh nanti disiapin ya. Yuk kita chat bareng yuk. Sorry ya guys, aku nggak bisa yang formal banget. Suara gitu loh. Oke, Teh Bunga nggak apa-apa. Believe me. Sorry. Yeah. Okay. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, aku mau mulai duluan karena jujur ngelihat Teh Bunga tuh aku jadi benar-benar apa ya? Karena aku sekarang semester 6 dan aku juga ngambil teaching. And I also like I also have a lot of hobbies too, sama kayak Teh Bunga, aku suka entertain dan segala macam, suka nyanyi, I like to talk too. Jadi aku pengen tahu Teh Bunga tips apa yang Teh Bunga punya, gimana sih caranya biar aku bisa fokus nih di teaching tapi aku tetap bisa jalanin hobiku yang lain, jadi kayak how to balance it. Oke. So Teh Andrin boleh nggak pertama kali aku nanya, what is your focus now? Udah ngambil fokus belum? Iya, teaching. Wah! What is your dream? What is the dream? I mean, teach, what is it? Junior high school, elementary, or what? Aku nggak memutuskan spesifik sih. I love teaching. I love to give everyone knowledge. Like I love children. Tapi kayaknya sih inginnya anak kecil karena kalau yang udah agak besar lebih sulit. Susah ya Bun, Tika bilanginnya ya Bu.
Yeah. I get that. Teh Andrin gitu. Jadi how to balance that ya? That's what I told you. Jadi kalian nih, waktu kalian pertama-tama kali masuk, kalian itu bisa ngambil SKS ke atas tuh kapan sih? I want to know. Sekarang ada perubahan nggak? Dulu sih aku mau di semester 3 udah bisa ngambil semester 5 gitu loh. Udah belum sekarang? Semester 3 ya? Masih semester 3. Enggak ya? Iya, setuju semua nggak? Semester 3 ya. Jadi waktu itu sih aku semester 3 udah ngambil yang semester 5 gitu. Karena kan yang ganjil boleh diambil yang ganjil ya. Genap boleh diambil yang genap gitu. Jadi aku ngambil beberapa yang di ganjil dulu. And then kan itu kan selesai itu paling kalau dulu ya, zaman aku belum pandemi ya, itu kan paling jadwalnya itu kalau misalnya yang pokok dulu nih, yang semester 3, itu kan jam 8 sampai jam 10 for example ya. Tergantung SKS-nya ya. Kalau 2 SKS itu biasanya 1 jam, 45 menit apa ya, aku lupa. Correct me if I'm wrong lah, feel free to correct me if I'm wrong gitu. Jadi waktu ada spare time nih misalnya, for example, you selesai tuh, ya aku jadi Ai sama you gini bahasanya ya. If it happen that you selesai jam 12, terus you mau ekstrakurikuler atau you mau, for example, kalau misalnya kalian suka singing nih gitu, kan ada les nyanyi, ya udah aja you join aja gitu kan. You join misalnya ada event gitu. You join gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu ada beberapa hari kan nggak mungkin full ya 1 minggu itu ya, bener nggak sih? Atau sekarang mah udah di fullin karena online learning atau gimana? Biasanya kapan sih? Tetap ada libur. Gimana? Tetap ada bolong-bolongnya. Ada bolong-bolongnya, guys. Bolong itu biasanya 1 hari bolong banget, karena aku dulu sih ada bolong 1 hari itu pasti gitu. Ada bolongnya ya. Nah, itu kalian ambil deh tuh. Karena kalau kayak our extracurriculars or our time outside the lesson kan bisa diatur ya, bisa di-adjust ya. Gitu. Kayak misalnya aku ada event dulu tuh di Bandung TV, itu kalau nggak salah tuh jam 9 sampai jam 11. Itu di Halo Halo Bandung. Jadi aku ngambilnya yang karena dulu tuh ada pilihannya. Kalau di zaman aku tuh ada yang jam 12 sampai jam 3, jam 1 sampai jam 3, aku ngambil yang jam segitu gitu. Karena mereka bisa di-adjust, tapi kita masih bisa focusing on my lesson gitu loh. Jadi karena biasanya mereka tuh adjustable ya, Andrin ya. Biasanya kan mereka adjustable tuh kalau di event-event kayak gitu. Bisa datangnya telat atau gimana. It's okay gitu. Jadi tetap aja kalian adjust itu. Misalnya kalian find the free day, terus kalian udah deh join di situ gitu. Misalnya kalian kepepet banget gitu kan, di waktu kuliah. Biasanya kalau aku izin, tapi ada surat keterangannya dari, for example, aku dulu join Bandung TV itu di Halo Halo Bandung jam 9 sampai jam 11. Tuh ada mata kuliah Pak Hero, aku masih inget banget. Mata kuliah Pak Hero itu jam 10 sampai jam 11.45. Which is aku bakal telat kan gitu. Jadi aku izin dulu Pak Hero. Izinnya tapi yang baik-baik ya gitu. Jangan yang tiba-tiba masuk aja kelas tuh, jangan gitu. Kalian harus tetap build a good relationship, guys, is the key. Believe me gitu. Jadi ya sih paling aku gitu izin dan komunikasiin sama dosen gitu. Talk with your lecturers, discuss what you are doing now gitu sih kalau aku. They are open kok and they are so kind. Jadi they will be discussing what we are been through gitu loh. Believe me deh, they are so good, kind. Okay, that's all. Okay, thank you for answer my question. You go girl ya, you keep teaching. I pray the best for you. Thank you. Kalau ada partisipan lain yang mau tanya, bisa raise hand, pakai yang ada di reaction, ada raise hand. Nanti akan aku pilih, biar nggak bentrok. Yang mau tanya boleh raise hand. Oke. Oh, ada 2 orang yang nanya aku. Sorry guys, oh my god, aku kebawa ngajar jadinya. Next. Teh Diajeng, terus nanti Teh Priscila ya. Boleh dimulai dari Teh Diajeng dulu? Aku sih yang mau nanya. Oh iya.
kan kalau di teaching tuh udah pasti ya kita tuh sebagai pengajar harus nguasain materi. Nah, selain itu kalau di kelas nih kan gimana sih cara nguasain kelasnya gitu? Mulai dari suasananya gitu kan, kalau kan kadang ada gitu guru yang hebat tapi cara penyampaiannya kurang. Nah, aku pengen tahu gitu gimana sebagai pengajar gitu. Oh, Biar okay. bisa nguasain hal tersebut gitu. So you took you focus on teaching too. What is your name again? Sorry, I forgot. Yang nanya tadi siapa namanya? What's your name? It's Raffi. Aku Raffi ya, Iya. Kang Raffi ya. You focus on teaching tuh, Kang Raffi. Okay. So first, karena dulu itu aku pikirnya who is my favorite teacher? Do you got your favorite teacher yet? Or your lecturer gitu udah nggak? Udah kepikir nggak siapa? Gitu. Siapa ya? Ya, ada. Ya. Ada ya. Jangan sebut namanya. You get what gitu nih. Jadi you pelajarin dulu gitu. You observe how do they teach gitu. Dan tapi jangan you follow all from the teacher, like for example ya. If you're lecturer, I like the style of teaching Bu Sasmi. Is Bu Sasmi here? Still ya gitu. I like her style of teaching gitu. Jadi selain teaching tuh beliau itu kayak memberikan hidayah kepada aku gitu. Jadi besides from the lesson tuh kayak moral-moralnya ada gitu on my years ya gitu. I like her style of teaching gitu. Jadi nggak melulu lesson, tapi kita gimana sih kita behave, gimana kita applying it gitu. Jadi aku dapat dari Bu Sasmi, tapi aku I absorb it, and then I apply. Tapi you have to find your own time gitu loh. Kalau misalnya you teach nih ya, for example, I use the first 3 days to observe my class. Karena kalau di 3 days di tahun ajaran baru tuh biasanya anak-anak cuma main-main doang. Bahkan kuliah pun juga kayaknya masih santai ya gitu, masih introduction lah gitu. Tapi jangan, you as a teacher have to observe your class gitu. Ini anak-anakku gimana gitu. Kalau perlu kalian kasih aja ke banyak anak-anaknya. Tapi kalau Kang Raffi sukanya ngajarnya apa nih? Anak-anak kecil kah atau udah yang junior high school atau senior nih? Kalau Kang Raffi sendiri? Kayaknya sih lebih ke junior high school. Junior high school. Soalnya kan senior high school kebanyakan itu ya susah gitu ngajarnya gitu, kayak gimana susah ya? Ya benar. Sama ini Kang Raffi, you have to put your shoes on them gitu loh. Kayak gimana aku dulu pas SMP gitu. Terus you observe what they do, what they like, what they don't like gitu. And then you observe from misalnya kejadian-kejadian sekarang apa nih kalau naik SMP zaman sekarang tuh ngapain aja sih gitu. Jadi kamu bisa siap gitu loh. You have that you can be ready gitu. Jadi observe and put your shoes on them gitu. Jangan okay, this is my style, jadi I have to apply this on my students. You cannot sih. Karena zaman sekarang kan anak-anak SMP sekarang nggak bisa ya, kita kayak I'm your teacher gitu. Jadi you have to do whatever I do, itu nggak bisa. I believe that gitu. Anak-anak SMP zaman sekarang apalagi udah banyak yang pakai gadget, udah ngerti gimana kondisi dunia luar, dan pasti mereka bakal punya pendapat sendiri. Dan kita sebenarnya sih kalau misalnya aku boleh kasih pendapat, kita approach-nya as a friend deh. Gitu. Karena guys, believe me, anak-anak preschool aja udah bisa nanyanya aneh-aneh. For example, Miss, what is being important? Terus kayak gitu, itu masih anak umur 4 tahun gitu, nanyanya udah dalam banget ya, what is being important gitu. Kita aja kadang-kadang insecure gitu sama diri sendiri. Jadi being a friend sih sebenarnya gitu, being a friend for them gitu. Jadi you 3 days or a week you observe deh Kang Raffi gitu, how they behave gitu. Jadi that's the two ways. First, you have to put
put yourself gimana aku dulu pas how the class. Just take 1 week, the first 1 week, and then you adjust to them gitu ya. You have to be adjustable lah with them gitu. Karena kalau mereka happy, mereka bakal absorb the lesson kan, gitu sih. Aku sih itu. The key is the students happy with your presence, gitu sih. Terus mereka bakal absorb the lesson gitu loh. Believe me. Jadi nggak cuma melulu akademik ya, gitu. Apalagi anak SMA zaman sekarang, wow. Ya, that's all sih. Nanti kita bisa letter ya. Kalau aku udah taruh tuh di slides-nya, you have, kalau misalnya kalian ada discuss tentang apa, you can WhatsApp me. I'm so open, like 24/7. Iya, Teh Bunga. Mudah-mudahan kuat ya. Ya. Oke. Next tadi Teh Priscilla ya. Iya Teh, tapi sebenarnya kayaknya pertanyaannya udah terjawab sama Kang Raffi tadi. Hampir sama sih Teh pertanyaannya. Oke, kalau gitu ada yang lain yang mau bertanya? Ada? Oke, Teh Putri. Silakan Teh Putri. Halo Teh Bunga. Halo. Salam kenal. Mau tanya Teh kalau apa ya? Kalau kan Teteh kan di sini sekarang lagi sebagai teacher di international school. Kalau boleh tahu apa sih perbedaan dari kayak sekolah yang kita biasa gitu Teh? Apakah ada hal yang lebih menarik atau emang harus apa ya? Ada lebih tantangan gitu Teh? Pasti adanya. Besar guys. I've been teaching karena they have like the students from Japan, Indian, ada yang dari Arab juga, tapi benar-benar Arab ya guys ya. Jadi yang pakai gitu tuh ya, itu ada gitu. Jadi the barrier always there, the language. As you know, kalau Japanese English kan pasti if you guys pernah tahu kalau anak bahasa Jepang gitu kan, pasti kan bahasa Inggrisnya kan kurang bisa kita pahami ya. Kalau aku ya personally ya gitu, kayak desa dokter aja dokter gitu kan, kayak what does it mean gitu. Jadi kayak that's the barrier first gitu. Jadi mereka itu dan educate their children itu pasti beda banget sama kita Indonesia gitu kan. Kalau Indonesia tuh makan ya. Tapi kalau mereka enggak, udah umur 2 tahun guys, mereka makan sendiri. Udah bodo amat deh itu gimana bermakan sendiri. Terus kalau misalnya kita get into them, I was so scared that if I step over tuh bakal jadi I'm not their friends, but I'm here as a teacher gitu. Jadi gimana biar makannya tetap tidy, tapi mereka bisa, tapi kita nggak makannya nggak spoon feeding gitu. Gimana gitu. Tapi mereka sih sebenarnya foreigners tuh lebih open minded sih for me example gitu. Jadi sebenarnya tantangannya itu kalau misalnya dia yang biasa kan kita udah tahu ya mindset orang Indonesia bagaimana gitu kan. Terus kita tahu bahasa kita gimana kalau misalnya sama anak-anak gitu kan, bisa baby talk ya gitu. Kalau di preschool ya gitu, aku nggak tahu kalau di elementary atau until middle tuh aku nggak tahu. Kalau di preschool tuh gitu. Karena kalau guys, for me, in my point of view, in preschool tuh kayak in the basic gitu loh guys sih. Kayak how you talk with your parents gitu. Jadi itu berbeda banget. Karena kalau misalnya as I know, the foreigners so more mature than us gitu. Jadi lebih mandiri, terus lebih open minded gitu sih sebenarnya. Jadi kan kita kan orang Indonesia tuh biasanya kalau aku also observe ya, kalau parents Indonesia tuh biasanya anak-anak dibilangin tuh bener-bener dibimbing sampai yang ini gitu. Tapi mereka nggak figuring out by themselves gitu loh, Putri. Jadi ya for me sih I think it's different ya. Tapi itu lagi sama kayak tadi, you have to discuss gitu sih. Tapi kalau kata aku, kalian sebagai teacher juga, tapi Teh Putri teaching juga focusingnya? Bukan. Tapi memang suka ngajar sih sebetulnya. Focusingnya apa?
Bisnis. Oh, bisnis. Wow. Iya, wow, you go girl. Ya gitu sih sebenarnya barriernya itu. Pertama language, kedua how we educate. Karena kan teacher kita Indonesia banget. Jadi kadang-kadang kita harus adjust sih gitu. Beda guys, jadi antara Jepang, terus ada Korea, ada yang Arab gitu kan. Aduh, oh my god, gimana nih ya gitu. Tapi kita have to discuss sih. Karena kalau aku ada partner nih, ada assistant teacher, jadi I discuss with my assistant gitu. Jadi this communication actually is the key sih, gitu. Hopefully that it can satisfy you, Teh Putri. Thank you, Teh Bunga. Okay. Next. Tadi Teh Saskia ya, yang raise hand tuh. Iya. Oke. Boleh Teh Saskia? Mau nanya nih ke Teh Bunga, untuk berkarir di dunia pendidikan apakah wajib dengan basic pendidikan? Kan bahasa Inggris di Widyatama bukan education gitu. Kebetulan aku juga nggak ngambil fokus di teaching, tapi sebenarnya aku udah beberapa kali ada pengalaman ngajar tapi di kursusan waktu di kampung Inggris di Pare. Sebenarnya tuh kemarin mau ngambil teaching kan, cuma ada ketakutan yang kayak aduh gimana nih nantinya gitu kan. Jadi sekarang tuh nggak ngambil teaching tapi masih ada kayak ketertarikan sama teaching. Nah kalau misalkan di dunia teaching tuh wajib yang ada basic pendidikan atau gimana? Okay, for me it's not. Ya, I'm going to talk to you about the real world aja guys ya sebenarnya gitu. Kalau kalian di dunia kerja, if you're, for example, I got a friend from dia lulusan kelas Pajajaran dan dia ngambil pertanian. Bayangin, pertanian ngajar anak-anak. Farm animal mungkin yang diajar ya gitu. Jadi sebenarnya enggak sih, tapi mereka she's good with teaching, she's good with kids. Kids-nya itu selalu masuk SD yang kayak jalur cepat gitu loh gitu, dan I'm so inspired by her gitu. Jadi no, it's only you with your hard work to be able to learn, be able to be friend with kids, to be able to apply the lesson plan sih sebenarnya, to be a good teacher ya gitu. Kecuali kalau misalnya kalian mau jadi guru mata pelajaran kayak for example in junior high kan there is math gitu kan, there is math teacher, maybe biology teacher, mungkin they require a teacher who's graduated from math major gitu. Mungkin itu yang dibutuhin. Tapi kalau buat guru seperti aku ini preschool, no. You don't have to be focusing in teaching gitu. As long as you have the passion, as long as you can express the material, as long as you can understand your student, you go. Enggak sih sebenarnya. Enggak, no, I mean I'm talking for the real world ya gitu. Tapi kalau kalian mau jadi pendukung, misalnya kalian ngambil seminar apa tentang teaching gitu ya boleh sih, tapi enggak sih in the real world, no. Just you Google, you do your best. Makasih Teh. Lama. Oke, Teh Saskia sudah terjawab? Sudah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari yang belum masuk ke peminatan di semester 6, nah, adik tingkat. Kan ya, Andrin ya? Peminatan ya? Oh, oke. Oke, Teh Diajeng mau bertanya? Oke, silakan. Aku mau nanya. Teh Diajeng kayak Zaskia Sungkar dia mukanya. Oh iya, cantik ya Teh. Bercanda. Irwan Syah yang mana? Guys, satu bisa ris. Yes. Aku mau nanya ya Teh, untuk Teh Bunga sendiri, ada nggak sih rencana ke depannya bakalan tetap jadi pengajar atau ke jenjang yang lebih lebih tinggi atau gimana gitu? Atau jadi kayak nggak akan jadi pengajar nanti gimana gitu? Ada nggak sih Teh? Maksudnya yang di lain ngajar atau kayak naik level, kayak misalnya aku udah ngajar TK sekarang aku pengen jadi dosen atau gimana gitu, atau kayak I have to kayak step out from the teaching gitu maksudnya? Oh, kayak next level sih Teh.
Oh, next level. Ada banget, guys. Ada banget. Sebenarnya aku dulu tuh pengen banget jadi guru SMP, guys. Pengen banget. Karena suka kayak bandel-bandelnya, rebel-rebelnya gitu. Aku suka banget gitu. Kayak be friend with them gitu. Tapi ya Allah has his best plan gitu. Jadi I have to be preschool teacher first. Tapi itu udah jadi plan aku sebenarnya gitu. Plan aku adalah aku pengen jadi guru SMP gitu kan. Gitu. Kayak it's so cool gitu loh. Jadi for me it's a challenge gitu kan, mungkin the older the students will get, the bigger the challenge we will face gitu loh. Jadi sebenarnya ada banget gitu. Tapi kalau tadi Ajeng dari bahasa Inggris juga fokusnya apa? Bahasa Inggris tapi ngambilnya tourism. Wow, ya on my years itu banyak banget peminatnya. Tapi you don't have to worry karena mereka udah di hotel-hotel gede sekarang, guys. Di Hotel Padma tuh temen aku di situ ambil tourism gitu. Dosennya siapa aja tuh di tourism? Ya, aku jadi nanya. Siapa? Ada dosen-dosen pokoknya nggak? Ada Pak Hotman. Oh iya. Iya. Ada sih pasti itu. Jadi aku pasti ada aku pengen ada plan ke next level ada, tapi I still preparing for it gitu kan. Itu kan butuh S2 ya. I'm still saving my own so. Ya. Thank you ya. I hope it can satisfy you. Thank you, Teh. You're welcome. Oke, ada yang mau tanya lagi? Anyone? Raise hand. Ada? Siapa nih? Kalau di kelas biasanya kalau nggak ada nanya, Miss Bunga yang nanya ya. Ya. Guru kan gitu ya. Ya, if you don't raise your hand, I will ask you. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, mungkin aku mau nanya pertanyaan terakhir, Teh. Boleh. Kan nanti juga mungkin pas lulus aku akan fokus cari kerja menjadi seorang guru. Sebenarnya di teaching juga dijelasin sih kayak perbedaan ngajar anak-anak yang di swasta dan di negeri. Cuman kan aku dulu sempat sekolah di swasta dan di negeri, jadi aku sebenarnya melihat perbedaan itu. Cuman kalau kasusnya seperti Teh Bunga yang ngajar di tempat ya international school gitu Teh, itu dengan guru-guru dan rekan kerjanya itu hubungannya sulit nggak sih Teh? Maksudnya kayak ya gitu. No, for me no, it's big no karena I've been like more than 2 years now, build a good relationship. Karena guys sebenarnya nih aku mau kasih sharing kalian juga ya, kalian masuk environment school environment itu mereka kayak kekeluargaan banget loh, believe me deh gitu. Tapi nggak memungkinkan yang di luar nggak mau nggak kekeluargaan juga. Tapi kalau di sekolah itu kekeluargaan karena kan kita as a teacher we have to be warm, kayak kita tuh harus hangat with one another gitu kan, to create an environment that students will enjoy gitu loh. Jadi enggak sih sebenarnya kalau kalian masuk kalau yang teaching nih ya nggak akan rugi karena pertama banyak dapat free lunch. Sebenarnya enggak sih kalau sama-sama teman tuh enggak, mereka bahkan kekeluargaan banget gitu. Kalau ada kita susah apa-apa dibantu, terus kalau mau nanya-nanya apa-apa juga dibantu gitu. Prinsipnya pun iya, karena kan kita sebagai teacher harus itulah create a good environment for our students gitu loh. Jadi enggak sih, enggak sama sekali ya. Itu hanya mitos lah. For me. For me, kalau misalnya ada yang lu sekolah tuh gimana, enggak sih sebenarnya. Keluargaan banget guys, believe me deh. Keluargaan banget. Gitu, jadi kan maksudnya kita kalau mau ngajar kadang suka ada ketakutan tersendiri kan, apalagi kalau ada aja guru yang suka mungkin ya ada yang bersaing atau gimana, maksudnya kan ada aja ya Teh, tapi maksudnya syukur gitu kalau ternyata hal yang kita sebagai mahasiswa fokus teaching tuh sebenarnya nggak kayak gitu realnya. Nggak deh, believe me. Karena kan mereka kalau teaching tuh kalau kelasnya misalnya dikit nih, misal banyak nih,
mereka kan fokusnya kan objektifnya udah beda ya. Karena kan apa namanya each class will be different gitu loh. Dan apa ya, kalau kita bersaing pun juga nggak ada, misalnya we don't have purpose gitu ya, karena kan semuanya sama. Dan teacher dan kelasnya beda-beda objektifnya. For example nih, kelas 1A sama 1B itu pasti beda. Believe me itu pasti beda gitu. Dan mereka nggak akan ada persaingan karena kan beda. Setiap guru pasti focusingnya beda di students-nya, dan kita pasti udah fokus sama nih, saya bakal handling the student gitu. Kalau aku sih itu sih my point of view. Itu. Okay. Ini teh ada satu pertanyaan terakhir dari Sally lewat message. Dia bertanya, katanya izin bertanya, cara meyakinkan kita untuk ambil konsentrasi yang kita ambil itu gimana? Especially untuk mahasiswa baru. Soalnya kadang udah yakin tapi masih ada ragu dan dilema. Maaf teh, out of topic katanya. Oh, it's okay. It's okay banget. Untuk believe in yourself gitu ya. Is this the right choice or no gitu ya. That's what I get gitu. Kalian temuin dulu passion kalian. Karena banyak kan fokusnya. Apa aja sih sekarang fokus di jurusan prodi bahasa Inggris, guys? Kalau boleh tahu. Broadcasting, terus tourism, business, teaching, hotel knowledge, gitu-gitu teh. Oh. Gini guys, first you have to find your passion deh. You have to find your passion first gitu. Jangan kalian ikut-ikutan teman. Jangan. Misalnya kita satu geng, karena aku percaya banget kalian kalau masuk kuliah kalian pasti ada geng-geng gitu ya, kayak bukan geng sih, kayak teman deket gitu, 5 orang kah atau 3 orang atau 7 orang gitu ya. Jangan, karena each of you has different thought, each of you has different talent, dan each of you is gorgeous and amazing gitu. For example, gimana ya teman-teman aku nih ikutnya tourism nih gitu. No offense ya tourism ya, maksudnya ini cuma give example. Saya kayak teman-teman aku ikut tourism nih, aduh kayaknya tourism nih pasti banyak peminatnya, pasti ini bakal menjanjikan aku masa depan yang bagus. Enggak guys, you have to follow your passion first, no matter what people tell you gitu. Jadi find your passion. For example, your friends kebanyakan ikut tourism, terus your passion is about broadcasting, jalanin. Karena kalian pasti bakal dapat teman-teman yang bakal nyambung gitu kalau kalian udah masuk broadcasting gitu loh. Gitu. Aku ngerasain banget itu zaman dulu. Aduh, aku mana cuman segini ikut teaching, teman-teman yang lain ikut kalau nggak yang entrepreneurship kalau aku dulu ya apa sih? Itu sama tourism gitu. Dikit banget guys teaching, sumpah. Dikit banget. Jadi apa ya? I feel discouraged gitu loh pertamanya. Tapi kesini ya God has the best plan for you all and for me. Jadi here I am now, talking and sharing with you. Oke, semoga menjawab ya Teh Sally. Teh Sally ya tadi namanya. Ya. Udah, tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, aku mau ada hal-hal penting yang aku catat dari Teh Bunga. Yang pertama, the key of successing skripsi, take as much SKS as you can do, broaden your knowledge about your favorite topic in linguistics, building a good relationship with lecturers, and never hesitate to ask. Dan yang kedua, express yourself. Yang ketiga, do what makes you happy. Nah, do what you love it you do guys. Yep. Thank you Teh Bunga. Ya, juga thank you to Himabi for entrusting me as moderator today. Thanks to Teh Bunga for the material, the knowledge, and the useful tips. And also thank you for your attention everyone. Have a good day. Saya kembalikan lagi ke Teh Safira sebagai MC. Baik, sebelumnya terima kasih ya atas arahannya Teh Andrin, dan terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Teh Bunga selaku pemateri kita kali ini. Terima kasih ya Teh Bunga ya.
Sebelumnya saya ingatkan, mungkin ada beberapa peserta di sini yang telat join. Nanti jangan khawatir, videonya ini udah di-record dan udah di-upload di YouTube-nya Himabi. Jadi nanti bisa dicek aja ya. Oke, sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, kita persilakan para peserta untuk mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah panitia kirim melalui room chat. Kami beri waktu selama 2 menit ya. Oke, tunggu dikirim dulu. Kami beri waktu selama 2 menit untuk para peserta di sini untuk mengisi dulu ya daftar hadirnya. Karena itu merupakan syarat untuk pengambilan sertifikat. Boleh. Setelah sesi ini nanti ada sesi dokumentasi ya, jadi diharapkan untuk para hadirin semua mengaktifkan dulu kameranya. Yang udah mengisi, tolong ya di on cam dulu sebentar aja, karena kita akan melakukan dokumentasi. Yang sudah mengisi, boleh. Oke. Tunggu sebentar lagi ya. Oke ya, teman-teman semua, kalau sudah mengisi, kita lanjutkan ke sesi dokumentasi saja. Di sini ada 4 slide, saya mulai dulu dari slide yang pertama ya. Saya hitung 1 sampai 3. Yang belum boleh untuk diaktifkan dulu kameranya sebentar aja. Ayo siap-siap dulu. Yang habis tiduran boleh disisir dulu rambutnya. Enggak. Foto dulu guys. Boleh untuk divisi PDD ya, yang slide pertama kita foto dulu aja. Saya hitung ya. Senyum, jangan lupa. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you ya. Slide pertama. Oke, sekarang kita yang ke slide kedua. Ayo yang belum on cam dulu dong, sebentar dong. Jody on cam, Jody. Jody, ayo kita on cam. Oke, aduh masih banyak yang belum on dong. Yaudah deh. Yang slide kedua ya, saya hitung lagi 1 sampai 3. Siap ya? Oke, 1, 2, 3.
Oke, thank you. Bentar ya, kita save dulu. Untuk selanjutnya ke slide ketiga ya. Aduh, nggak pada on cam deh. Lagi pada tidur semua. Guys, on cam guys. Maaf Kang Teh, kameranya error. Iya, yang kamera error nggak apa-apa kok. Berarti yang kameranya dimatiin ini antara lagi di kamar mandi atau lagi tiduran nih. Bentar guys, tadi. Oke deh, udah nggak apa-apa lah. Sebagai bukti hadir aja ya. Untuk yang slide ketiga, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke. Dan yang slide terakhir, bentar ya. Oke, untuk slide keempat, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih ya Divisi PDD. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah sepertinya kita sudah sampai di sesi akhir acara. Dengan demikian, rangkaian acara English Talk Show 2021 dengan tema Life After Graduate telah selesai. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran semuanya ya. Dan terima kasih juga tentunya kepada narasumber kita, Teh Bunga Galuh Andreta, karena sudah memberikan materi yang luar biasa pada kita semua. Terima kasih ya Teh Bunga. You're welcome, thank you for having me ya. Terima kasih Teh. Kalau ada apa-apa, thank you so much. Oh, aku nanti kita chat-chatan di sana ya, Oke, guys. siap Teh. Tag IG-nya ya, Teh. Nanti saya cek kok. Ya mau kontaknya nanti WA ke saya ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena itu merupakan syarat untuk pembayaran sertifikat nanti. Dan untuk yang terakhir, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata selama acara berlangsung. Saya mewakili seluruh panitia, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih yang udah gabung. Bye. Silakan. Bye. Bunga fallback IG Teh. Oke, siap. Thank you ya. Thank you.